saya Adi Guno, saya dari Divisi Bedah Saraf, Departemen Bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai imaging in head trauma. How we read it. Jadi ini cara kami dari Bedah Saraf untuk menginterpretasi suatu imaging head trauma. Kesempatan kali ini kita akan belajar 3 hal yang menjadi target utama kita semua. Yang pertama adalah kalian setelah mendapat kuliah ini dapat meminta pemeriksaan radiologis yang sesuai indikasi. Yang kedua adalah memilih penunjang radiologi yang tepat untuk kasus-kasus trauma kepala. Dan yang terakhir adalah memahami dan berlatih secara sistematis untuk membaca penunjang yang sudah diminta. Coba kalian perhatikan video-video di YouTube yang ceritanya atau mengenai trauma kepala yang lucu-lucu itu dari mana banyakkan? Pasti dari India atau negara sekitarnya. Nah, pada jurnal ini walaupun sudah lama, tahun 1998, tetapi disampaikan bahwa untuk kasus fraktur di kepala tidak dapat diduga hanya berdasarkan pemeriksaan klinis, sehingga memerlukan pemeriksaan X-ray dan bahkan rawat inap. Dan CT scan kepala merupakan first line of investigation pada kasus trauma kepala. Akan tetapi, jika tidak memiliki CT scan kepala, kita masih merekomendasikan menggunakan skull X-ray karena terdapat korelasi signifikan antara fraktur di kepala dengan lesi-lesi intrakranial di dalamnya. Tetapi jika tidak punya sama sekali, ya, jika kalian bekerja di suatu tempat yang jauh dari penunjang radiologis, tidak ada listrik mungkin, jangan lupa kita masih punya panca indera. Jadi kalian bisa observe pasien itu secara pemeriksaan klinis, secara hati-hati juga, dan kalian harus memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan pemeriksaan GCS. Seringkali pemeriksaan GCS ini dianggap mudah oleh beberapa dokter muda, sehingga ketika lulus saya pernah mendapat konsulan melaporkan GCS pun tidak tepat. Padahal pemeriksaan GCS itu merupakan pemeriksaan basic yang harus kalian kuasai untuk melakukan clinical evaluation secara hati-hati. Kemudian yang bisa kita lakukan yang lain, pertimbangan lain yang kita lakukan berdasarkan ATLS adalah bahwa ketika kita melakukan CT scan, jangan sampai membuat penundaan kita dalam merujuk pasien tersebut ke center neurotrauma. Karena terkadang pasien-pasien tersebut membutuhkan tindakan definitif dari seorang bedah saraf. Nah, kenapa hari itu harus dilakukan? Karena tujuan utama dari terapi pada pasien dengan suspected TBI adalah untuk mencegah secondary brain injury. Ini harus kalian ingat. Tadi kita tahu bahwa kita semua punya panca indera. Jangan segan untuk melakukan observasi, vital sign, dan yang lain-lain, sehingga kita dapat mencegah secondary brain injury. Nah, kemudian pada pemeriksaan penunjang yang kita butuhkan ada beberapa syarat-syarat yang ideal. Jadi ini ada satu penelitian di mana imaging setelah kasus trauma kepala, kenapa, kapan, dan mengapa. Ini ada 4 aspek yang bisa kita lihat sebagai penilaian untuk pemeriksaan imaging yang ideal. Yang pertama adalah sisi waktu dan mudah diulang. Kalau kalian tahu dari 3 pilihan yang tadi, manakah yang paling cepat dan mudah diulang?
satu jawabannya X-ray. Yang paling lama siapa? MRI. Itu udah lama dan diulang pun susah. Dan CT scan hanya di peringkat 2, dia butuh waktu lebih lama dari X-ray, tetapi nanti kita lihat dari poin-poin yang lain. Kemudian dari segi biaya, cost, ya. Dari segi biaya, dari ketiga tersebut tentu yang paling murah adalah X-ray. Sedangkan untuk yang lain tentu lebih mahal. Tetapi sekali lagi biaya itu relatif. Pada orang yang mampu, MRI maupun CT scan mungkin sangat terjangkau. Sedangkan bagi yang nggak mampu, X-ray pun mungkin akan susah. Kemudian pada aspek lain, yaitu pada bone and brain pathology, dari ketiga aspek ini, dari ketiga pilihan tersebut, ternyata X-ray hanya bisa melihat bone. Dan itu pun kadang gambarannya tidak terlalu baik. Sedangkan MRI adalah the best untuk brain. Sedangkan CT scan, bone maupun brain pathology-nya masih cukup baik. Dan yang terakhir jangan kita lupa bahwa pada kasus-kasus trauma seringkali pasien itu memerlukan pemasangan alat-alat yang lain seperti membawa tabung oksigen, kemudian juga masih terpasang baju dengan yang masih mengandung logam, sehingga pengguna MRI itu akan menyulitkan ketika harus melakukan pemeriksaan di ruangan MRI, sehingga yang paling terjangkau adalah X-ray dan CT scan. Jadi dari ketiga pilihan tersebut, X-ray itu kadang beberapa kali menjadi nomor 1. Tetapi CT scan itu yang sedang-sedang saja, seringnya hanya peringkat kedua, ternyata jauh lebih baik dan menjadi gold standar untuk pemeriksaan trauma kepala.